para muhibbin rahimakumullah, fa in qulta ayanfa'u kullu ilmin li halil israr am la budda min ilmin makhsus. Maka jika engkau bertanya, apakah memberi manfaat tiap-tiap ilmu untuk melepaskan israr itu, ataukah tidak boleh tidak daripada ilmu yang tertentu? Israr adalah satu penyakit. Israr yang artinya tidak mampu mencabut diri dari dosa. Israr artinya tidak mampu berhenti dalam suatu dosa. Ini israr. Orang yang tidak mampu untuk bertobat dari suatu dosa, maka itu dalam bahasa agama disebut israr. Dan ini suatu penyakit. Nah, apakah tiap-tiap ilmu itu bisa melepaskan sifat israr itu? Atau ada ilmu khusus, ilmu tertentu, yang mana dengan ilmu itu seseorang bisa mencabut dirinya dari lumpur dosa itu? Fa'lam annal ulum bi jumlatiha adliyatun li amradil qulub. Maka ketahuilah bahwa ilmu itu secara keseluruhan merupakan obat bagi penyakit-penyakit hati. Ilmu itu secara keseluruhan memang itu obat untuk penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Walakin likulli maradin ilmun yakhussuh, tetapi bagi tiap-tiap penyakit itu ada ilmu yang mengkhususkan dia akan penyakit itu. Nah, tetapi ada masing-masing penyakit itu mempunyai ilmu yang khusus. Kama anna ilmu tib nafi'un bi'ilajil amrad bil jumlah, walakin yakhussu kulla illatin ilmun maksus. Sebagaimana ilmu kedokteran memberikan manfaat pada pengobatan penyakit secara keseluruhan, dan tetapi tertentu akan tiap-tiap penyakit itu ilmu yang tertentu. Kadzalika dawa'ul israr, maka seperti demikianlah penyakit yang namanya israr tadi. Ada orang yang tidak mampu tobat daripada zina. Nah, maka ini ilmunya khusus. Ada orang yang tidak bisa berhenti daripada judi. Nah, ilmunya tentu lain dengan ilmu zina tadi. Ada orang yang tidak bisa berhenti daripada minum yang memabukkan, obat-obatan, minum arak. Nah, orang ini tidak bisa melepaskan diri daripada itu. Nah, ini ada ilmunya supaya bisa lepas dari itu. Nah, ada orang yang tidak bisa melepaskan diri daripada riba. Nah, tentu ini ada ilmunya. Dikajilah, dituntutlah ilmu supaya dengan ilmu itu dia bisa lepas daripada riba yang selama ini ada pada dirinya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, sama halnya dengan ilmu kedokteran. Orang yang punya penyakit mata, ini ilmunya ini, cara menyembuhkannya. Orang yang punya penyakit tulang, ini obatnya untuk menyembuhkannya. Jadi ada tertentu, ada ilmu tertentu yang dituntut. Nah, para muhibbin rahimakumullah, tinggal kita yang mengoreksi diri kita. Mengoreksi diri kita, ada
Israr di bidang apa yang masih ada pada diri? Ada dosa-dosa apa yang kita belum bisa tobat? Nah, kita koreksi diri kita. Kalau sudah kita temukan, oh aku dari dosa ini belum bisa tobat. Nah, tuntutlah ilmunya. Tuntutlah ilmu tentang itu. Misal kita belum bisa berhenti daripada riba. Dulunya kada sembahyang, sekarang sudah tobat, sembahyangnya bagus, sudah kagaan sudah dibayarnya, bagus sudah. Dulunya orang ini suka minum arak, suka berzina, sekarang sudah tobat, dia jauh daripada arak, menyesali sudah tobat, bagus sudah. Dari zina demikian pula. Tinggal lagi ada satu penyakit dalam dirinya, israrul riba, mengekali riba. Nah, cari ilmunya. Bagaimana ilmunya supaya riba ini bisa dilepaskan, bisa berhenti daripada riba itu. Tentu ilmunya itu adalah mempelajari tentang targhib wa tarhib, hadis-hadis Al-Quran yang menjelaskan tentang bahaya akibat daripada riba itu. Nah, misalnya bahayanya riba itu dicabut berkah dari usahanya, dicabut Tuhan berkah. Orang misalnya bermodal 10 juta, ini 10 juta yang halal untuk mengembangkan usaha, mencari duit riba, tambah usaha. Bukan menambah usaha, ini justru menghancurkan usaha yang usaha. Ini Al-Quran yang maha benar demikian mengatakan. Yamhaqullahu riba. Allah menghanguskan, menghancurkan riba. Al-Quran itu maha benar. Tidak ada kitab yang lebih benar dari Al-Quran. Jadi kalau kita sudah punya modal 10 juta, mengembangkan usaha, tapi dengan pinjaman riba, bukan menambah subur, pasti akan menambah kehancuran. Tinggal menunggu waktu. Nah, satu itu ilmunya. Itu bahwa selama riba itu ada dalam harta kita, itu akan menggeruguti harta sampai akhirnya habis. Yang kedua, dipelajari bahwa 1 dirham yang kita peroleh dari riba itu, ujar Nabi, lebih berat dosanya dari 36 kali berzina. 1 dirham kita ambil dari riba, 10-20 ribu kita dapat riba, itu dosanya lebih berat daripada 36 kali berzina. 2 sudah nih ilmunya nih, bahwa usaha akan dicabut Tuhan keberkahan. Yang kedua, dia mendapat dosa setiap kali dapat keuntungan riba lebih daripada dosa 36 kali berzina. Ini 2 sudah obat masuk. Masih belum mampan lagi. Belum mampan. Masih melakukan riba. Nah, yang ketiga, bahwa orang yang melakukan riba itu dilaknat oleh Allah. La'anallahu riba. Nabi bersabda demikian. Allah melaknat orang yang riba. Masih belum mampu, tetap ingin melakukan riba. Tetap pada mau membiriskan riba. Padahal mesti dijual seluruh harta, tutupi riba itu, selesaikan. Kalaunya ada hatinya. Ini nih, usaha dicabut keberkahan, setiap hari melakukan dosa zina 36 kali, ditambah lagi dilaknat oleh Allah. Nah, ini obatnya ilmunya. Masih belum mampan lagi, ditambah lagi ilmu bahwa kalau kita mati masih bersangkutan dengan riba, matinya su'ul khatimah. Masihnya su'ul khatimah. Masih belum mampan juga, masih kedua ini menjual rumah,
untuk memenuhi hutang riba. Padahal sudah daripada hakamnya matinya kena suul khatimah kalau masih demikian. Masih belum mampan juga. Nah, diobati lagi. Kalau ikan masih riba, itu kena dibangkit dari kubur. Jadi orang gila. Dan wajahnya macam babi dan anjing. Masih belum mampan juga. Tetapnya. Jalan aja ribanya. Tiap bulan cicil ribanya. Diobati lagi. Kalau ikan demikian, mati masuk ke dalam neraka. Kada mampan juga, bakal ke neraka kan bisa itu obatnya kada ada lagi sudah itu. Ini luar biasa manusia ini sudah macam-macam diobati itu. Nah itu contohnya. Jadi kalau orang yang memang dirinya ada menyangkut riba, hendak menyelamatkan dirinya, hendak mengobati penyakit, nah kajilah ilmu tentang itu, supaya bisa melepaskan diri daripada riba. Jadi setiap penyakit israr itu ada obatnya, ada ilmunya masing-masing. Jadi yang mana orang yang tidak ada riba dalam dirinya, kada perlu makan obat riba. Kada perlu. Orang yang dalam dirinya kada ada penyakit israru zina, kada perlu ilmu tentang perzinahan. Nah, jadi kita koreksi diri kita, penyakit apa yang kita masih belum bisa tobat daripadanya itu. Kita kaji secara khusus, artinya datang beristilah lawan guru. Nah ini penyakitnya, adakah obatnya macam apa? Nah kayaknya guru akan menjelaskan, oh ini supaya hati kita bisa takut dan melepaskan dosa.